Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Habibina wa habibi Rabbil Alamin Abil Qasim Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, seakan-akan tiada sesuatu pun yang terjadi, walaupun setiap saat dan waktu kami selalu bermaksiat, menghancurkan hukum-hukum yang telah Engkau turunkan. Seandainya Engkau adili kami dengan keadilan-Mu, maka tidak ada harapan bagi kami untuk memasuki surga dan memasuki ridho-Mu. Maka dari itu, berlatiflah kepada kami, berlembutlah kepada kami. Jangan Kau adili kami dengan keadilan-Mu, sehingga kami masih dapat mengharap keridhaan dari sisi-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita teruskan pada pembahasan tauhid, sifati tauhid dalam sifat. Jadi tauhid itu sebenarnya ada 5 atau ada yang membaginya kepada beberapa. Tauhid dalam zat seperti yang tadi kita bahas, tauhid dalam sifat, tauhid dalam yang seperti akan kita bahas, seperti tauhid dalam penciptaan, tauhid dalam ubudiyah, dalam penyembahan, tauhid dalam pengkonunan, artinya tauhid dalam pemberian hukum. Maknanya akan kita urai, insyaallah sesuai dengan sikonnya. Sekarang kita akan bahas mengenai tauhid dalam sifat. Apa makna tauhid dalam sifat? Tauhid dalam sifat ini secara global bahwa semua sifat Allah itu adalah, pertama, ya kan, semua sifat Allah adalah sebenarnya satu, yaitu sifat kesempurnaan. Rahman, Rahim, Wujud, Hayyun, Qidam, Baqa, Mukhalaf lil Hadis, waghairi dzalik, itu semuanya adalah sifat kesempurnaan. Dan sifat kesempurnaan ini dengan Allah itu sendiri tidak berbeda. Alias tauhid sifat dengan ibarah yang lebih jelas adalah sifat Allah sama dengan zat Allah. Kalau kita menilik kepada makhlukat, kepada makhluk-makhluk, kan, kealiman Z misalnya, bukan Z, kan, Z kama yuqal fi al-amsilah Z hu Umar Amr. Kealiman Z, tapi Z memang alim, cuman maksudnya di sini supaya antum enggak, kealiman Z itu berbeda kan dengan Z-nya. Antara yang disifati tidak sama dengan sifatnya itu. Ilmunya bukan orangnya, orangnya bukan ilmunya. Putihnya bukan kapasnya, kapasnya bukan putihnya. Kapas itu kita bisa di wenter, apa namanya, di apa istilahnya orang sini, wenter pewarna itu apa? Spuk. Ya, di warna hitam jadi hitam lah. Si siapa ini? Si kapas ini. Tembok yang tadinya putih kita ganti dengan cat misalnya biru jadi biru. Jadi putih bukan kapasnya, kapas bukan putihnya, putih bukan temboknya, kan? Kemudian tembok bukan putihnya. Jadi putih ini bisa nempel sama kapas, bisa nempel sama awan, bisa nempel sama air, bisa nempel sama orang Inggris tapi yang putih, kemudian bisa nempel sama kapur dan sebagainya. Di putih bukan kapurnya, kapur bukan putihnya. Alias sifat bukan yang disifati, bukan si yang punya sifat, dan si yang punya sifat juga bukan sifat. Jadi kesimpulannya antara sifat dan yang disifati berbeda.
Allah mempunyai sifat-sifat yang banyak. Salah satunya dalam ayat pertama mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah sifat-sifat Rahman misalnya atau Rahim ini berbeda sebagaimana bedanya putihnya kapas dengan kapasnya? Ini antara Rahman dan Rahim dengan Allah, atau antara Rahman ke Rahim, Rahim ke Rahman, apa berbeda? Apa tidak? Sebagian orang mengatakan berbeda. Sifat bukan mausuf, sifat bukan si empunya sifat. Tak bisa kita katakan si empunya sifat adalah sifat dan sifat adalah si empunya sifat. Wong namanya saja sudah sifat dan mausuf, sifat dan si empunya sifat, tentu nggak sama. Kalau kita katakan bahwa sifat dengan si empunya sifat ini tidak sama pada Allah, maka akan timbul beberapa kemuskilan atau kemustahilan. Ini sudah agak enak, lancar kan? Sebab tauhid dzati sudah kita bahas. Jadi kalau Allah dan Rahman berbeda, Allah bukan Rahman, Rahman bukan Allah, berarti pada diri Allah terdapat sekutu, dua unsur, unsur zat dan unsur sifat. Maka itu Allah bersebab. Di Allah wujud karena adanya Allah sebagai zat dan adanya sifat Allah itu. Kemudian juga kalau kita katakan beda, maka pada diri Allah ada sifat perlu. Ketika matahari bercahaya, matahari bersinar, maka matahari perlu kepada sinarnya. Sinarnya juga perlu kepada matahari. Putih perlu pada kapas, kapas perlu pada putihnya. Saling membutuhkan. Jadi kalau Allah tidak sama dengan Rahman, maka Allah perlu kepada Rahman, Rahman juga perlu kepada Allah, sehingga menjadi Allah yang Rahman. Ada sifat perlu, padahal pada dirinya tidak boleh ada sifat perlu. Kalau sifat perlu berarti memerlukan kepada sesuatu yang lain, adalah memerlukan sebab. Padahal dalam dalil yang telah terdahulu kita katakan bahwa tidak ada sebab setelah Allah. Memang tidak ada setelah, ini bahasa majazi. Artinya ketika sebab itu sudah sampai ke Allah, setelah itu nggak ada sifat lagi. Tidak ada sebab lagi. Kemudian juga kalau kita mau pakai ayat Quran, antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Salah satu sifat Allah adalah ghani, kaya. Nggak mungkin perlu. Itu dalil pertama. Kira-kira ada berapa poin tadi? 3 poin. Dalil berikutnya, kalau sifat Allah tidak sama dengan Allah, maka kita tanya, sifat Allah ini qadim apa hadis? Qadim. Kalau qadim ada 2 qadim. Itu seandainya sifatnya hanya Rahman, belum sifat hayyun, wujud, kita bako dan sebagainya. Jadi kalau 100 asmaul husna atau 99 ditambah Allah menjadi 100, maka seandainya itu qadim semua, maka ada 100 qadim, lebih dahsyat daripada Masehi. Kalau Masehi hanya trinitas. Dan kalau mau diartikan begitu, ayat pertama di dalam Al-Quran pun mengajarkan trinitas. Mengajarkan trinitas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nggak sama dengan Rahman, Rahman nggak sama dengan Allah, Allah nggak sama dengan Rahim, Rahim nggak sama dengan Allah, Rahman nggak sama dengan Rahim, Rahim nggak sama dengan Allah. 3 unsur menjadi 1, trinitas. Baru ayat pertama, belum lagi ayat kedua. Kalau kita katakan bahwa sifat Allah tidak sama dengan Allah, sifat Allah tadi kalau kita katakan qadim, berarti ta'addadal udama, ya kan? Yang qadim, yang tidak bersebab,
menjadi banyak. Kalau 99 Asmaul Husna tambah Allah jadi 100, maka menjadi 100 yang tanpa sebab. Ini syirik jelas. Kemudian dalil yang lain. Mungkin orang berkata, oh enggak qadim. Rahman tidak qadim. Dia adalah hadis. Artinya baru. Kalau hadis kita tanya, siapa yang menciptakan? Kalau yang menciptakan selain Allah, maka jelas syirik. Rahman, siapa yang menciptakan kalau dia hadis? Selain Allah syirik. Oh enggak, bukan selain Allah dong. Ini semua katanya Allah yang menciptakan. Hadis ini, Rahman ini Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan Rahman, berarti Rahman adalah makhluk min kibalillah, ya kan? Makhluk, salah satu makhluk. Rahman dari makhluk-makhluk Allah. Apa masuk di akal? Allah itu menciptakan makhluk, kemudian makhluknya itu diperlukan oleh Allah. Itu saja sudah tidak masuk akal. Jadi begitu Allah menciptakan makhluk, di makhluk itu yang perlu kepada Allah. Jangankan dari segi hal-hal yang lain, dari keberadaannya pun sudah berkat Allah. Bagaimana Allah mau memerlukan kepada dia? Misalnya seorang yang alim, mempunyai ilmu banyak, ngajari sama muridnya 2 tambah 2, 4. Ditanya sama muridnya, ya Ustaz, kenapa engkau mengajari aku? Iya, karena aku ingin belajar kepadamu. Kan gak mungkin dia ajari orang 2 tambah 2, 4 supaya mengajari kepada dirinya. Gak mungkin. Itu sedang-sedang aja sudah mudhik. Jadi membuat kita tertawa. Termasuk lebih dalam lagi. Kalau si Rahman ini Allah yang menciptakan, dalam kaidah filsafat ada begini. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya tidak mungkin memberi. Nah, nggak punya uang nggak mungkin ngasih orang uang. Anak nggak punya beras nggak mungkin ngasih orang beras. Faqidu syai', tidak mempunyai sesuatu nggak mungkin memberi sesuatu itu. Jadi yang tak punya tak mungkin memberi. Kalau Allah yang menciptakan Rahman, kalau begitu Allah sebelum menciptakan Rahman harus punya Rahman pada dirinya. Jadi saya sebelum memberi uang, saya harus punya uang dulu. Di Allah untuk menciptakan Rahman, dia harus mempunyai kerahmanan itu pada dirinya. Kalau begitu, dia sudah Rahman sebelum menciptakan Rahman. Ya kan? Sebelum saya memberi uang, saya harus punya uang. Saya sudah kaya sebelum diberi oleh yang diberi saya itu. Saya punya uang, ini kau saya kasih. Untuk apa? Supaya kau ngasih sama aku. Ya kan? Supaya aku jadi kaya setelah kau beri. Nah, kalau begitu, ya kan? Dia kaya sebelum diberi. Jadi sebelum si Rahman itu nempel sama Allah, Allah sudah Rahman duluan. Buat apa menciptakan sifat Rahman kemudian dipakai lagi? Bahkan sifat kuping masuk mulut ada istilahnya. Jadi bahkan Rahman yang diciptakan Allah ini derajatnya lebih rendah dari Rahman yang dipunyai Allah. Lebih tinggi yang dipunyai Allah. Ya kan? Kemudian, nah sekarang lucunya itu begini. Dalil yang lain ini. Tidak tahu ini yang keberapa lain ini sudah. Ingat-ingat sendiri. Kalau Rahman itu Allah yang menciptakan, berarti sebelum diciptakan tidak ada Rahman kan? Seandainya kita katakan bahwa Rahman ini lain dengan Allah dan Rahman ini Allah yang menciptakan, berarti sebelum diciptakan tidak ada Rahman. Allah kalau tidak ada Rahman, Allah bakhil ini sebelum.
sebelum diciptakannya sifat Rahman, Allah bakhil. Ini kurang menggelitik kita. Coba kita ambil sifat yang lain, yaitu alim. Allah alim. Sifat alim ini sebelum diciptakan oleh Allah berarti Allah bodoh. Waliya'udzubillahi min dzalik, min hadil i'tiqadat. Yang lebih raksi lagi, Allah sifat hidup atau sifat wujud. Jadi sebelum sifat wujud itu diciptakan oleh Allah, Allah nggak ada. Sebelum sifat hidup itu diciptakan oleh Allah dan menempel sama Allah, berarti Allah mati. Wa kaifal mayyit takhluqul hayy. Nggak mungkin. Bagaimana kita mau memasukkan ke dalam akal kita bahwa yang mati menciptakan yang hidup, yang tidak ada menciptakan ada? Ini mustahil. Jadi dengan dalil-dalil yang tadi, tidak ada cara lain kecuali menyatakan bahwa sifat-sifat itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Enggak ada bedanya. Istilahnya ekstrimnya itu Allah tidak bersifat dalam makna tadi. Allah adalah Allah dan Allah itu adalah kesempurnaan. Allah adalah ainu kamalihi, adalah ya hakikat kesempurnaan itu adalah Allah. Cuma kalau Allah tidak mengenalkan dirinya dengan bayang-bayangnya, ini majasi. Allah nggak mempunyai bayang-bayang. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya dengan bayang-bayangnya, kita nggak bisa mengenal Allah. Nggak bisa kita kenal Allah. Aku adalah aku, kata Allah. Nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita pahami. Maka itu Allah pinjam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ada Rahman. Oh, Allah orang itu Karim. Allah nyebut Anal Karim. Dipinjam sama Allah sifat orang itu, dipinjam. Ana juga Karim. Itu Rahman. Ana juga Rahman. Kalau bahasa Indonesia memang ada bedanya kan? Ya. Misalnya itu pengasih, kalau Allah Maha Pengasih. Itu kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada bedanya. Rahman ya Rahman, dulu dipakai orang. Dipinjam sama Allah. Jadi hakikat dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya bayang-bayang Allah. Rahman, Rahim itu bayang-bayang. Ingat, ini bayang-bayang perumpamaan. Jadi istilahnya Allah mengenalkan kepada kita segi-segi, tapi Allah nggak punya segi. Nanti kalau punya segi ada sekutu, ada jajak. Maksudnya Allah mengenalkan kepada kita apa-apa yang mampu kita pahami. Maka itu Imam Ali mengatakan kamalul ikhlas, sempurnanya ikhlas itu adalah meniadakan sifat-sifat Allah dalam Nahjul Balagha. Cuman sayang penjelasan yang diberikan oleh Muhammad Bagir kurang lebih pada terjemahan Mutiara Nahjul Balagha itu menurut saya salah. Menafikan sifat Allah, dia jelaskan di bawah, dia katakan bahwa yang dimaksud sifat-sifat yang sama dengan sifat makhluk. Padahal yang diinginkan ya hatta yang tidak sama dengan sifat makhluk itu harus kita nafikan. Bagir Muhammad Bagir ya, yang terjemahan Mutiara Nahjul Balagha terbitan Mizan. Khutbah pertama coba antum lihat di sana mengenai apa judulnya itu ya? Khutbah pertama mengenai penciptaan kurang lebih. Ala kulli hal di sana ada Kamaluddin Ma'rifatuh gitu. Awaluddin ya, Awaluddin Ma'rifah. Awalnya agama adalah mengenal dia. Kesempurnaan mengenal dia adalah begini, begini dan begini sampai kepada ikhlas. Dan kesempurnaan ikhlas itu adalah meniadakan sifat-sifatnya. Itu dikomentari bahwa meniadakan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluk.
Padahal bukan demikian. Sifat-sifat itu hatta yang tidak sama dengan sifat makhluk. Allah sangat karim. Kalau makhluknya karim biasa, itu sangat karim pun itu harus dihilangkan. Dalam arti sifat yang berlainan dengan zat tadi. Jadi kita harus meyakini bahwa sifat Allah itu adalah Allah itu. Allah satu, tidak ada segi-segi. Dia seperti kita kan, ada segi marah, ada segi rahim, ada segi misalnya kasih sayang, ada segi dan sebagainya. Allah tidak demikian. Jadi Allah adalah satu dan sederhana. Sederhana maksudnya bukan lawan dari mewah. Sederhana di sini canggih, maksudnya bukan lawan dari canggih dan sebagainya, melainkan lawan daripada tarkib, lawan daripada kata-kata apa tadi? Bukan tadi, belum diucapin. Lawan daripada rangkapan. Ya, rangkapan gitu. Jadi basit lawan dari rangkapan, alias kalau Allah basit, yakni pada diri Allah tidak ada rangkapan. Dan pada ini pun majazi, jangan dipahami. Pada itu kan sudah isyarat pada diri Allah. Ini majazi. Jadi Allah itu tidak terangkap dengan apapun, baik rangkapan itu zat atau sifat atau zat dan sifat. Nah, kalau kita sudah mempunyai pengetahuan sedemikian rupa, insya Allah ini sudah ya dikatakan no'on menal ma'rifah. Di ma'rifah yang diinginkan oleh agama yang sedemikian rupa ini, walaupun ini istilahnya ibarat Islam itu air laut, kita masih mungkin tidak sampai setetes. Walhasil yang dapat sumberkan dari segi ini demikian. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa sifat Allah itu adalah satu, yaitu semua adalah sifat kesempurnaan, dan sifat kesempurnaannya itu yaitu Allah itu gitu. Tidak ada beda antara Allah dan sifat-sifatnya. Bagaimana di Quran? Ada Rahman, ada Rahim, ada dan sebagai Ghafur, ya kan, Hakim, Basir, Sami. Itu semuanya adalah bahasa-bahasa pinjaman dari bahasa manusia, yang kebetulan yang dipilih adalah bahasa Arab, dipinjam dulu oleh Allah untuk menguraikan firman-firmannya. Tetapi firman-firman itu pun yang sesuai dengan kepahaman kita. Jadi sesuai dengan kepahaman manusia. Jadi supaya dapat kita membayangkan bahwa pencipta kita itu sangatlah pemurah, sangatlah pengampun. Mudah-mudahan kita diampuni semua. Amin. Jadi sangatlah pengampun, sangatlah lembut, sangatlah selalu menolong hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri. Sehingga kalau engkau berjalan kepadaku, aku akan lari mendekatimu misalnya. Seakan-akan Allah yang perlu. Sampai ada doa, ya Allah, aku ini beribadah kepadamu, begitu hebatnya engkau menganjurkan, seakan-akan engkau perlu kepada ibadahku, padahal aku yang perlu kepadamu. Jadi sampai ada salah satu urafa, kurang lebih dari aimah kita, yang berdoa demikian, cuman bentuk urainya sudah lupa dari kata-katanya. Intinya itu, ya Allah, engkau anjurkan kami beribadah kepadamu seakan-akan engkau perlu kepadaku. Maka itu di Syiah tidak mungkin karena ini, ya kan. Maka dalam sholat tidak pakai lillahi ta'ala. Misalnya usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, arba rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, itu enggak pakai. Ada kemungkinan karena itu. Jadi kalau lillah kan bisa dua arti. Lillah itu bisa karena Allah, tapi lillah juga bisa berarti untuk Allah. Nah, kalau untuk Allah ini la yajuz, tidak boleh. Tapi kalau lillah mau diartikan karena Allah, boleh kayaknya lillah diartikan karena Allah. Boleh. Jadi kalau demikian dalam syariat juga tidak diapa-apa. Jadi boleh, dibolehkan. Tapi kalau lillah dalam arti untuk Allah, ya kan, itu enggak boleh. Walaupun dalam zahirul ayat yang mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali taat kepadaku. Ibadah itu bukan hanya sholat puasa. Ibadah meninggalkan yang dia maasi, yang diharamkan, dan melakukan yang diwajibkan. Nah, itu bukan berarti Allah perlu. Maka itu dalam ayat yang lain, antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Anda yang perlu kepada Allah, tapi Allah maha kaya. Atau dalam ayat yang lain,
kalau engkau berbuat, saya sudah lupa bahasa Arabnya, kalau engkau berbuat kebaikan maka telah sebenarnya engkau berbuat kebaikan untuk dirimu, dan kalau engkau berbuat fa in asatum falaha, itu ana ingatnya buntutnya aja, kalau engkau berbuat kejahatan maka itu untuk dirimu sendiri. Ya, in ahsantum li'anfusikum, tapi itu hadis ya. Oh, ya, in ahsantum li'anfusikum wa in asatum falaha fa'alaiha, ya kan. Jadi kalau engkau berbuat baik maka berbuat baik untuk dirimu, yakni bukan untuk Allah. Kalau engkau berbuat jahat maka juga untuk dirimu. Dengan demikian maka Allah sebenarnya tidak perlu kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita menolong agama Allah dengan berperang, menolong agama Allah dengan bersyiar, berceramah, sebenarnya menolong kita sendiri. Maka itu kalau kita mencoba untuk ikhlas, enggak ada yang harus dibanggakan. Misalnya, wah, ana sudah menolong agama Allah. Sebenarnya menolong diri kita sendiri pada hakikatnya. Cuman pertolongan itu tidak bisa sirkulasinya itu tanpa melewati terminal Allah. Artinya terminal keriduan. Ya, bukan berarti tempat, ini majaz. Jadi maka dari itu ajib hadis kisah. Saya dulu, ini saya mau bercerita. Ini bukan sangat dalam, bagi saya sangat dalam, nggak tahu bagi antum, nanti saya ceritakan. Tapi cukup berat, berhati-hati. Saya memikir ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun saya mikir hadis kisah. Saya dulu masih Wahabi, bumi ini untuk kita kan. Ternyata di hadis kisah ada hadis begini, yang intinya, wahai malaikat-malaikat, kata Allah, sungguh tidak kuciptakan langit dan bumi, matahari bersinar, laut-laut bergelombang, kurang lebih demikianlah, kecuali untuk mencintai mereka. Mereka ini, siapa mereka? Kata mereka Jibril. Mereka adalah Muhammad, Ali, mereka adalah Fatimah. So, disebut dulu ya Allah perempuannya, Fatimah, dan ayahnya, dan suaminya, dan anaknya. Itu kata guru saya, ini kalau dibahas dalam suatu seminar misalnya di Amerika sana untuk bagaimana posisi perempuan di dalam Islam, sungguh mereka akan takjub. Misalnya di mana di Mekah sana ada makam siapa dekat Ka'bah kan, di dekat Ka'bah Hajar. Siti Hajar, kan? Itu beberapa mazhab atau mungkin seluruh mazhab itu kalau dia tawaf tidak mengitari makom itu juga, kuburan itu juga. Jadi dia mengitari Ka'bah aja dan tidak mengitari makom itu batal tawafnya. Sampai begitu. Nah, saya mikir kan. Ya itu di situ. Itu ada makbarah itu. Makbarahnya Siti Hajar. Iya. Ana mikir kiki nih. Wah, iya sudah nih. So, la tastamir. Badan zaman ni barik yang mana. Wah, jemberan anak, pengen jemberan. Ala kulli hal. Ya kan, saya mikir kiki nih. Kok Allah mengatakan tidak kuciptakan langit dan langit ini matahari kecuali untuk mencintai mereka. Saya mikir, walaupun saya sudah Syiah waktu itu, betul-betul saya dengar dari anak Thailand, ini semua diciptakan untuk mencintai Ahlul Bait. Ya Allah. Tapi anak mikir ini mungkin Syiah yang kelewat. Gula. Tapi anak tidak berani mengejek, dan saya masih memikir sampai 2 tahun. Setelah pulang dari satu hari dari belanja, mau masuk kamar baru saya ketawa sendiri. Itu kurang lebih 2 tahun. Saya mikir tuh, gak berani anak ajukan sama orang. Jangan-jangan anak nanti gak Syiah lagi. Tapi kelihatannya berat. Anak pikir terus, gitu. Akhirnya kurang lebih 2 tahun itu baru terselesaikan. Ternyata begini, enteng sekali sebenarnya. Sekarang saya dahului dengan beberapa pertanyaan. Langit, bumi, matahari, bulan, laut, dan seisinya. Mana lebih afdol daripada surga? Mana yang lebih mulia? Semua ciptaan ini dibanding surga. Surga afdal. Surga toh, tentunya surga. Jawaban kita surga. Sekarang
ya kan? Saya bertanya, mana lebih afdol antara surga dan agama itu sendiri? Yang mengajarkan kecintaan kepada Allah, ya kan? Sampai-sampai di akhirat itu dalam satu riwayat orang disuruh masuk surga nggak mau. Apa yang dicari? Allah tahu. Ana hanya mencarimu ya Allah. Itu ya mencari kecintaan dan sebagainya. Itu Imam Ali sampai membagi ibadah kepada 3. Di mari kita bahas, ya kan? Ibadatul hur atau ibadatul syakirin atau ibadatul hub, ya kan? Ibadahnya orang bebas, orang cinta, orang syukur. Ya ini dia ikhlas kepada Allah karena Allah, dan betul-betul dia tidak memperhatikan surga. Jadi ibadahnya itu tidak juga disertai dengan kesenangan kepada surga dan ketakutan kepada neraka. Itu dalam ayat disebut mukhlasin. Itu yang setan sendiri ngaku, ya Allah akan kusesatkan semua anak Adam itu, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlas, mubalaghah, yang sangat ikhlas. Ikhlas ada, diterima oleh Allah. Kita beribadah, ya Allah, Allah zawidni bihuril ain, ya kan? Kawinkanlah aku dengan bidadari-bidadari, diterima oleh Allah. Asal sholatnya jangan karena mertua, jangan karena murid-murid, jangan. Walhasil karena Allah dan minta itu diterima. Ya Allah, aku sholat ini supaya kau jauhkan aku dari neraka. Diterima, dijauhkan dari neraka. Tapi ada yang betul-betul tidak ke barat dan tidak ke timur. Maksudnya bukan Rusia Amerika. Maksudnya tidak ke surga dan tidak pula karena takut neraka. Mukhlas. Iya, ini mukhlas itu namanya. Ini yang sulit ditembus oleh setan. Nah, agama yang sedemikian rupa mengajarkan kepada kita tentu lebih mulia daripada surganya itu. Surga kan nikmatan, hurul ain dan sebagainya. Sekarang kita lihat, agama ini ternyata 2 tingkat di atas dunia. Di atas dunia surga, di atas surga agama. Sekarang kita lihat agama. Apa kata Allah? Ya, jelas. Saya ketawa sendiri. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad bahwa engkau nyampaikan agamaku ini tidak minta upah apa-apa kecuali kecintaanmu kepada keluargaku. Dalam satu tafsiran yang sangat yang saya dengar, kurba itu orang perempuan yang dekat dengan Rasulullah. Itu ada satu penafsiran begitu. Ya, penafsiran yang umum kurba itu adalah ahlul bait, yakni 13 orang, Fatimah dan 12 imam salawatullah wassalamu alaihim. Tapi ada yang khas betul, pakai kurba, yang mu'annas, jadi wanita yang terdekat dengan Rasulullah. Tidak ada lagi yang menempati kecuali Siti Fatimah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Khadijah, Sayyidatuna Khadijah aja tidak menempati posisi Fatimah. Yang dikatakan Fatimah bid'atun minni, kan, adalah bagian dariku. Barang siapa menyakiti dia, menyakiti aku. Tapi ternyata setelah Rasulullah wafat, tidak sampai setahun Fatimah menderita sehingga meninggal dan syahid. 3 bulan. Sampai tulang rusuknya patah, anaknya gugur, rumahnya dibakar, ya kan? Kemudian setelah itu menyusul ayahanda. Cuman dalam beberapa tarikh yang sudah dicampur politik nggak sehat, dikatakan beliau tuh sedih sampai ke bawah sakit kemudian meninggal. Ajib, Rasulullah yang selalu memuji Fatimah sedemikian rupa takwanya, ayahnya dipanggil Allah dia sedih. Sedih itu kita sedih dalam arti wajar, itu biasa perpisahan dengan orang yang dicintai. Tapi dalam arti sedih seperti nggak terima dengan apa yang dianukan Allah sehingga dibawa sakit-sakit itu bukan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di dalam kitab saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah cuman dikatakan begini, satu saat Umar memimpin pasukan mendatangi rumah Imam Ali. Itu yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam bukunya Al-Imamah Al-Khilafah was Siyasah. Datang ke rumah Imam Ali.
Wahai orang yang ada di dalam, maksudnya Imam Ali dan yang lain-lain, kalau ente semua tidak keluar, rumah ini akan kubakar. Ada orang nyeletuk, ya Umar, inna fiha Fatimah. Di dalam rumah itu ada Fatimah. Jawaban Umar apa? Wa'in. Walaupun. Tapi titik. Tidak diteruskan itu. Tapi dalam riwayat Ahlul Bait diteruskan, dibakar itu pintunya. Ya kan? Kemudian Fatimah menjerit-jerit mendatangi pintu itu. Wahai umat ayahku, kurang lebih demikian. Apa yang kau lakukan kepada keluarga nabimu? Ayahku baru saja meninggalkan kalian. Lalu apa yang kalian lakukan terhadap kami? Tidak dihitung itu. Sampai kuncinya sudah kira-kira terbakar, termakan api, diterjang itu pintu dari luar. Pak, mengenai Sayyidatuna Fatimah alaihissalam sampai terjungkal ke tanah dan tulang rusuknya patah. Kemudian kandungan yang masih ada gugur. Sakit karena itu beberapa hari atau beberapa minggu, kira-kira 3 bulan setelah Rasulullah mangkat, beliau juga ikut syahid. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau ini karena kita mengangkat cerita beliau ini. Sampai beliau bagaimana? Yang nerjang satu pasukan yang dipimpin Umar. Allah Umar sendiri atau gimana? Kita bagaimana? Anda pernah nyebut? Orangnya disebut ya. Ala kulli hal, jadi sampai tapi beliau cerdas. Orang sudah mendapat pujian dari Allah ya kan. Beliau cerdas sampai beliau berwasiat, jangan sampai orang-orang ini mensolati aku dan jangan sampai tahu kuburku. Sampai sekarang nggak ada satupun kaum muslimin yang tahu kecuali Ahlul Bait. Itu adalah politik yang luar biasa canggihnya. Apa tujuannya? Supaya orang tahu di masa depan bahwa terjadi sesuatu di zaman Nabi, setelah Nabi maksudnya. Sampai kubur putri nabinya aja nggak tahu, gimana kita? Orang Masehi itu telapaknya bekas Nabi Isa itu dicium. Pernah Imam Shadiq suatu hari bertongkat, kalau nggak salah Abu Hanifah, ya, wahai Ja'far Shadiq, Anda masih muda kok bertongkat-tongkat. Dia bilang ini tongkat Rasulullah, dicium. Imam Shadiq bilang, ajib ente. Kok ajib? Ini tongkatnya kau cium, tapi darahnya kau tak cium. Darah yang mendapat jaminan yang sedemikian rupa, yang menyinari seluruh alam. Karena Khalifatullah fil ardh. Ala kulli hal, kita teruskan kepada itu sudah tambahan, karena ada manfaatnya, baik kepada keimanan atau kepada pengetahuan juga, mengenang kemadluman Ahlul Bait. Selalu di pengajian-pengajian Ahlul Bait, orang-orang Ahlul Bait ini selalu kalau di daerah Ahlul Baitnya jarang tidak mengutip walaupun sekilas tentang derita mereka. Ala kulli hal, ya kan? Allah mengatakan apa dalam agama? Qul, katakan Muhammad. Kalau qul katakan Muhammad berarti Allah ingin kan? Allah ingin. Jadi apa yang diinginkan dalam Quran yang diucapkan oleh Nabi adalah itu keinginan Allah. Karena Nabi adalah lisan Allah. Ingat ini majazi. Lisan Allah maksud majazi. Kalau bahasa Anda mau pakai corong-corong Allah tapi kurang hormat kelihatannya. Jadi lisan Allah tapi majaz ya. Jadi Allah itu menyampaikan apa yang diinginkan melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat itu Allah berfirman apa? Qul, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta upah apa-apa dari kerjaku ini, menyampaikan agama, kecuali cinta kepada mereka Ahlul Bait. Nah, kalau agama saja yang 2 tingkat di atas alam ini, kalau ada hadis mengatakan aku ciptakan matahari dan semua untuk mencintai mereka, wallah tidak ajib ini, sama sekali tidak ajib. Tapi apakah tidak ada hikmahnya di balik itu? Yang ingin saya sampaikan hikmahnya, cuman karena harus melalui cerita itu saya bercerita dengan pengalaman yang saya alami. Maksudnya pengalaman pemikiran. Hikmahnya di mana? Begini. Ketika, ya kan? Dan itu bukan hanya Ahlul Bait, di Quran sering Allah menceritakan, ya kan, Nabi Yakub,
Pokoknya orang-orang soleh, khususnya rajanya orang-orang soleh, ahlul bait setelah Nabi tentunya. Maka itu kalau di Syiah dikatakan ahlul bait lebih afdol daripada Nabi, itu jangan salah sangka, itu dikira atas Nabi Muhammad juga. Enggak, maksudnya lebih afdol dari Nabi selain Nabi Muhammad. Itu mungkin malam ini kita bahas, atau mungkin suatu waktu yang lain. Kenapa kok lebih afdol? Ayatnya Qur'ani, ada di Quran. Walhasil kita mau cerita itu tadi. Ini Allah, ya kan, menyebutkan orang-orang soleh. Apakah itu novel, cerita? Tidak. Di dalamnya itu Allah ceritakan supaya orang mengambil tauladan daripadanya. Bahkan pada beberapa ayat Allah mewajibkan kita cinta, termasuk kepada ahlul bait. Kenapa begitu? Karena kalau kita mencintai seseorang, sungguh kita ingin meniru apa yang mereka lakukan.